Kristen itu banyak melakukan logical fallacy. Kalau dia nggak melakukan logical fallacy, dia menggiring lawan bicara untuk melakukan logical fallacy. Yaitu apa? Namanya circular reasoning, alias argumentasi yang berputar-putar di situ-situ aja. Itu yang mereka harapkan. Iya, Gitu loh. iya. Terkadang untuk menciptakan circular reasoning tadi, dia harus melakukan logical fallacy juga di awal yang menjijikan juga, namanya apa? Strawman. Strawman itu gini, kita nggak berargumen seperti itu, Betul. tapi dianggap berargumen seperti itu. Betul. Gitu. Itu strawman. Itu mereka. Iya, persis. Makanya saya jujur, saya udah malas debat sama Kristen, karena Kristen nggak ada yang nggak lepas dari logical fallacy masalahnya. Asli, benar. Jadi sering debat itu. Dia sendiri yang membawakan narasi, kita nggak pernah, seolah-olah dengan cara mereka, seolah-olah kita yang membawakan itu, kan lucu. Waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menemukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Ayat 11. Maka tampaklah Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Dengan itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai nama Yohanes." Nah, Yohanes dikandung oleh Elisabet itu setelah Zakaria terpilih menjadi imam dan bertugas di bait suci membakar ukupan, ya kan? Nah, kita menggunakan pendekatannya, metode yang kita pakai itu adalah fenomenologis. Nah, orang Yahudi memilih mengundi imam bertugas itu di awal tahun Ibrani, ketika setelah Paskah. Berarti di bulan Nisan kalau dalam kalender Ibrani. Di bulan Nisan, kita hafalin itu. Nah, Di bulan Nisan. lalu Tunggu lalu di bulan dulu. ya di bulan Nisan. Lanjut dulu. Saya dengerin. Nah, Udah? di bulan Nisan. Berarti kita bisa simpulkan Yohanes dikandung sama Elisabet di bulan Nisan. Atas rujukan tadi. Metodenya pakai fenomenologi namanya. Di bulan Nisan. Ya. Itu kalau bulan sekarang bulan apaan? Kalau di dalam Masehi itu setara antara Maret dan bulan April. Kalau dalam Masehi. Lahirnya antara Maret sama April. Bukan, hamilnya, dikandungnya. Oh, di kandungnya. Ya. Tambah 9 bulan. Sudah? Oh, oke. Terus. Ya, coba sekarang Bang Ahmadi baca Lukas pasal 1 ayat ke-24. Nomor 24 ya. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung selama 5 bulan. Ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Udah? Dah. Iya.
Ayat 24 kan? Lalu 24. 24. Lalu baca lagi Lukas 1 ayat 26. 26 pemberitahuan tentang kelahiran loh. Yesus. Nah, oke. Paham ya? Yesus Oke. dikandung oleh Maria di saat masa kandungan Elizabeth memasuki bulan ke-6. Nah, Oh, ya. tadi masih ingat kan? Yohanes Iya, Pembaptis iya. dikandung bulan Nisan. Ya kan? Berarti kita hitung nih. 1 2 3 4 5 6. Nah, Yesus dikandung itu di bulan Tisri. Kita Oh, maju Tisri. lagi 9 bulan ke depan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yesus lahir di bulan Tammuz atau bulan keempat. Dan kalau Oh, bulan dikonversi ke Masehi antara bulan Juni dan bulan Juli. Juli. Ah. Nah, Oke. karena oke. karena nggak mungkin Yesus itu lahir di bulan Desember. Kenapa saya bilang itu nggak mungkin? Nah, coba baca Lukas pasal 2 ayat 8, Bang Ahmadi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, itu ada kawanan gembala yang mengembalakan dombanya. Oh, Iya kan? malam. Betul kan? Apalagi Betul. di waktu malam. Nah, berarti jika itu bulan Desember, maka dia masuknya antara bulan 9 dan bulan 10. 10. Iya kan? Nah, Betul. sedangkan di bulan ke-9 sampai bulan 10 yang setara dengan Desember sampai Januari itu adalah musim hujan. Buktinya apa? Bisa buka Ezra pasal 10 ayat 9. Lalu berhimpunlah ya Ezra 10 ayat 9. Itu perjanjian lama ya Ezra ya. Ya, perjanjian lama. 10 nomor 9. Nah, di situ Lalu bunyinya berhimpunlah orang laki-laki Yahuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu. Pada tanggal 20 bulan ke-9 maksudnya. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu, karena hujan lebat. Nah, hujan kan? Dan karena Nah, hujan lebat. bulan ke-9 ini setara bulan Desember, November dan Desember. Jadi nggak mungkin. Maksudnya apa di sana indikasinya? Kalau emang ya Yesus lahir di bulan Desember, maka setara bulan 9 dalam kalender Ibrani. Dan pada bulan ke-9 itu musim hujan, nggak mungkin ada gembala domba di padang Yudea. Tanggal kelahirannya Yesus aja cocokmologi mereka. Ternyata Ya. ternyata musim hujan. Ngapain ngembalain kambing, kehujanan kambing. Nah, lalu lantas tanggal 25 Desember itu apa? Nah, kita baca. Bisa searching nanti apa itu namanya Disnatalis Sol Invicti ya. Nah, kita baca nih. Oh, yang ini aja nih, kelihatan nih dari sini. Sebelum era kekaisaran Romawi, Aurelianus menjabat tahun 270 sampai dengan 275 ya, menggelar perayaan Disnatalis Solis Invicti atau kelahiran sang matahari yang tak terkalahkan. Pada 274 sejak saat itu, perayaan Sol Invictus digelar tiap tanggal 25 Desember. Waduh, berarti Kok mirip ya sama penyembah Helios ya? aduh, Helios tuh. Iya, penyembah dewa matahari, Mitra, Helios, Apollos. Kalau saya mau meninggalkan Hercules, Pak. Bang More. Ya, Ini aku temukan ini, aku ingin ini katanya dikatakan bahwa ini itu adalah untuk si Paulus adalah iblis. Ya, ini saya tag di bawah di typing tuh. Alkitab sabda Satan Changcheng himself
Udah pernah, Bang Moreh? Belum. Oke, saya ini dulu ya sebentar. Biar apa? Pakai bentar. Saya belum tahu itu. Iya. Bacain aja bang. Ya, bentar. Aduh, mana kamera tuh? Aduh. Mana sih kamera tuh? Loh, kok bisa gitu? Kamera saya mana ini? Belum di-download kali bang ya? Enggak, ini nih. Nih. Udah. Sedikit Bang Riki. Saya mau lanjutin tadi bentar aja. Tadi kan Disnatalis Sol Invicti dirayakan tanggal 25 Desember itu sejak tahun 274 Masehi, ya kan? Nih keterangannya bentar. Saya balik dulu. Nah, 274 Masehi ya. Nah, sedangkan perayaan Natal itu pertama kali ya dirayakan pada tahun berapa? 336 sesudah Masehi, dan pada tahun 300-an itu tahun pertama kekristenan merayakan Natal, tahun 300. Jadi gak mungkin yang namanya Disnatalis Sol Invicti itu merayakan ngikut-ngikut Natal, tapi yang ada Natal ngikutin Disnatalis Sol Invicti. Karena kenapa? Disnatalis Sol Invicti-nya tahun 270-an, sedangkan Natal pertama kali dirayakan tahun 300-an. Nah, berarti otomatis tepat. Tapi Kristen jangan-jangan pagan deh. Iya nggak? Ya kan tadi kan udah disebutin, Pak. Oh iya. Jadi pagan nih judulnya nih. Bang Riki mau nunjukin apa tuh? Lanjut Bang Riki, kita saya gedein nih. Tuh ketika yang di tag oleh saya, ya kan, Satan itu dibuka. Nah, ini 2 Korintus 11:13. Itu langsung kita klik. Korin? Berapa? Jangan mencari Korintusnya, tapi Satan tadi diklik. Satan tadi diklik akan muncul begini. Ya, kemudian diklik juga ininya nih, lihat. Sabdanya diklik. Nah, akan muncul yang begini. Dari yang begini kita cari kata Paulus, tulisan Paulus itu kecil banget. Oh, ada kan Paulus kan? Nah, Paulus kan? Ada Paulus tuh. Digitlah Paulus. Nah, ada saya, gambar. Saya, ada saya gambar, bikin ada saya bikin gambar kopi gini. dulu ya. Ya, Lanjut ada gambar ya Bang. begini nih. Ya. Tarik ke bawah semua. Nah, ini adalah Suara Bang Rizky nggak ada, Bang Riki. ya, ini urusannya dengan Paulus semua ini tuh. Nah, saya ingin ada yang mengatakan literasi ini yang menyatakan bahwa Paulus itu iblis. Nah, saya ingin tahu kebenarannya. Dengan ada catatan si Paulus seperti ini, kalau di dalam ini sanad mungkin atau apa ya, itu semua ada berikut ayat-ayatnya itu. Semua ada itu. Cerita-cerita semua Paulus ada di sini. Iblis yang berubah jadi malaikat. Coba deh sampean itu cari kalau misalkan memang benar ya, maksudnya ini enggak memvonis maksudnya. Di dalam perikopnya aja, saya sebutin perikopnya aja. Untuk penafsirannya sampean tafsirkan sendiri. Paulus berada di Alexandria. Ini Itu, coba cerita kalian buka. semua Paulus, Dinda Ahmadi, semua ada di sini tentang Paulus. Ini ada di sini semua. Ini yang tersembunyi ini. Satan itu tersembunyi, Satan Cheng himself. Coba deh buka itu, coba baca, semua ada cerita Paulus ini di sini. Bahkan dengan ayat-ayatnya. Ya udahlah, udah jelas.
Berarti jangan-jangan pagan. Oh, lihat tuh, semua ada ini. Pagan Semua ada pagan. tuh. Tuh. Jadi di sini berikut ayat-ayatnya ada semua. Ini tentang Paulus yang disembunyikan. Cuman saya ingin bertanya ke Bang Moreh, kan senang nih Bang Moreh tuh mengenai ini. Kalau saya kan kurang ulet orangnya, pengennya terima mateng gitu. Katanya di dalam cerita ini itu si Paulus ini ada diceritakan iblis gitu. Nah, gimana ini? Saya pengen fix dulu. Kalau ada sudah fix, berarti ini bisa dibawa senjata buat kami gitu loh. Coba deh nanti saya pelajari dulu deh, saya cross check dulu nanti. Iya. Saya belum tahu saya kalau soal itu. Ya, nanti itu dicatat dulu satannya Bang Moreh. Udah saya screenshot. Tinggal tarik ke bawah gitu kan. Itu ada. Nah, Tapi dan saya juga ini- baru lihat ya ada komentari kayak gitu. Ya, ini Namanya juga Google. satan ini. Satan gitu kan. Saya ingin ada kepastian bahwa cerita ini memang merujuk kepada Paulus itu iblis. Karena yang membawakan ini Coba mengatakan Bang, begitu. fokus ke simbol yang putih itu, yang transparan, coba Pak. Oh, alah. Itu Satan. simbol Lucifer, Bang. Iya, Satan. Gitu kan. Apakah ini bisa disematkan dengan cerita ini adalah Paulus itu iblis atau gimana? Saya ingin ada kepastian. Dikhawatirkan saya bawa narasi ini salah gitu loh. Coba deh nanti saya lihat lagi nanti. Ya. Yang Ini kalau Matius di 11, 13, 15. nggak bisa. Korintus ya. Nggak bisa Bang, kalau dibuka itunya nggak bakal ini, kalau dicari itunya nggak bisa. Ini harusnya Satan dulu, Alkitab Sabda Satan dulu, nanti muncul itu 2 Korintus 11, 13. Jadi bukan mencari 2 Korintusnya, nggak bakal ketemu. Harus diklik dulu Alkitab Sabda Satan cing. Nah baru nanti akan keluar 2 Korintus 11. Nah itu diklik sabda itu, baru muncul tuh. Nah Alkitab Sabda Oh. Satan. muncul begini, nanti cari huruf Paulus, klik Paulus. Nah itu semua ada cerita di situ untuk menopang bahwa Paulus itu iblis, benar atau tidak ini itu loh. Tapi kalau dari gambarnya kita paham ini, di sini ada Lucifer. Lucifer itu kan iblis ya, kita paham. Tapi harus bukan ada iblis, Bang, penguat. tapi the fallen angel. Malaikat yang jatuh ke bumi katanya. Nggak bisa balik lagi ke langit. Kalau Lucifer itu kan apa namanya, bintang timur. Iblis bintang timur. Iya, bintang timur. Bahkan Yesus juga bintang timur kan? Gitu. Nah, ini berarti Lucifer iblis. Nah, sandingan ini untuk mengkaitkan bahwa Paulus iblis ini dengan literasi ini, saya ingin ada kepastian. Dikhawatirkan kita salah gitu loh. Kayaknya harus Bang More ini yang bisa membuka ini. Kalau saya, mohon maaf, agak-agak kulet gitu otaknya. Satan transformator. Tadi saya lagi buka nih. Alkitab and the Sabda False. Satan can change himself. Nanti kalau udah ketemu apa namanya, apa ya, ketemu picknya seperti apa, tolong kasih tahu saya Bang More ya. Maksud saya apakah ini bisa dipakai amunisi atau tidak gitu loh. Oh, bentar. Ini tentang apa ya konteksnya? Iya, kalau di kita mah mungkin sanad lah cerita tentang si Paulus, riwayat si Paulus gitu, dikait-kaitkan Paulus. dengan semua Ini kan- ayat-ayat yang ada disematkan kepada Paulus, hasil Paulus dari mulai Galatia, Roma gitu. Semua ada di situ.
Ntar dulu. Ini nih saya gedein dulu yang saya. Ntar. Ini kan Paul and the false apostle. Dia artinya Paulus dan rasul palsu kan? Artinya 2 Iya. Korintus. Angka baiknya jika kamu sahabat. Disesatkan. Kenapa sih? Oh, ini malah Paulus menceritakan ciri-ciri rasul palsu malah. Ya, tapi kalau Paulusnya yang diklik itu yang ada Paulus klik yang kecil tuh Paulus. Oh, Tuh ke bawah terus. Terus ke bawah. Terus, terus. 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 Nah itu tulisan-tulisan itu tuh. Nah, ini apa maksudnya itu? oh, ini biografinya Paulus ini. Dia dilahirkan di Kilkia, Iya. terus dia Nah, apa namanya? Dia pernah bertindak kejam dengan menyiksa gereja atau jemaat Tuhan di Filipi berapa? Nggak ada kaitannya ini. Bukan, Iya. bukan. apakah itu merujuk menunjukkan kepada Nggak, nggak ada nggak, ya? nggak ada. Iya, ya berarti kalau diliterasikan Paulus itu iblis kurang pas juga ya? Ya memang nggak ada narasi itu di sini. Ya, iya maksud saya kalau di situ kan saya belum nyimak semuanya nih. Karena itu lebih enaknya kalau pakai komputer, kalau pakai HP terlalu ini ya. Nggak ada ini. Ini isinya latar belakangnya Paulus. Nah, kayak contoh misalkan dia lahir dibesarkan di Tarsus, ada di ayat mana? Masa mudanya dia tertulis di mana dalam Bible. Terus dia adalah orang Ibrani, pijakan dalilnya ini terus sampai ke bawah. Tapi itu Sampai dia ada pun- satu yang terpetik bahwa di situ diceritakan suku Binyamin, suku Parisi yang dinyatakan juga dalam pernyataan Yesus ada suku Binyamin dan suku Pariji, keturunan Pariji itu adalah Parisi, nabi palsu, ya nabi palsu kan. Nah di sini Di mana? diceritakan ada kalau tidak salah bahwa yang nabi palsu itu keturunan Binyamin. Bang Juma sering membawakan itu. Nah ini bisa dijadikan literasinya bahwa Paulus itu memang orang Parisi, keturunan Parisi kan gitu, keturunan Binyamin ada di situ. Dia adalah orang Farisi, keturunan Farisi ini ada nih. Ya, terus Binyamin juga ya. Ya Benyamin juga nih di Roma 11 ayat 1. Iya, kalau tidak salah ada literasi yang menyatakan bahwa nabi palsu itu adalah keturunan Parisi dan Binyamin. Nah, iya narasi itu di mana itu yang saya nggak tahu. Ada, saya lupa pada saat itu nggak kecatat. Itu pada saat Bang Juma debat, saya dengar itu, gitu. Saya dengar, nanti kita cari deh. Ada kalau tidak salah. Ya dari nanti kalau udah ketemu dia coba kasih ke saya, nanti saya tinjau. Oke. Kalau lihat dari sepintas sih saya lihat ini itu isinya tentang biografinya Paulus tadi gitu loh. Kalau Kayak ibarat tentang ibarat Paulus. Islam sanad lah ya, perawi mungkin ya. Bukan, lebih tempatnya dalil. Kayak contoh gini Oh misalkan ini apa sirah nabawiyah lah. matannya. Kayak Iya. contoh misalkan gini. Contoh misalkan Paulus dikatakan dia mengaku dia orang Farisi, tertulis di ayat mana gitu kan. Terus dia berasal dari lahir di Kilkia, Oh ayatnya ini mana. ada di bawah nih bang narasi orang Parisi yang nyebrang lautan menyebarkan ajaran palsu tuh yang di bawah typing. Orang Farisi. Berarti Coba. ada ayatnya itu. Farisi. Gak ada. Ada bang. Pada saat itu Bang Juma menyatakan siapa yang menyeberangi lautan? Paulus.
kan. Terus yang orang Parisi, keturunan Benyamin, Paulus ada pada saat itu. Di sini saya coba cari pakai kata kunci, nggak ketemu sih. Bang Semenjana, coba itu apa di ayat mana itu cerita itu yang tadi Bang Ya, Jana? ayatnya dulu deh. Susah kita kalau ngomongin nggak ada ayatnya. Mm-mm. Yang nyebrang lautan menyebarkan ajaran palsu. Nah itu ayat berapa sih? Kayaknya itu satu perikop ada di situ, menyeberang lautan dan sebagainya, keturunan Benyamin gitu kan. Ada pernah saya dengar Bang Juma membawakan itu ketika debat untuk menunjukkan si Paulus ini adalah nabi palsu. Ya, tapi kalau bicara tentang tadi narasi Paul, Oh kan katanya benar ayatnya nggak nggak tahu. masuk narasinya. Ayatnya nggak tahu, narasi Bang Juma itu sering didebat katanya benar. Oh. Ya repot Nah, ya ini kalau ada narasi. Matius 7 15 29. Matius 7 15 Matius 29. Dinda Ahmadi kemana lagi? Ngacong dia. Oh, Matius Matius 7 23 ayat 15. Matius 23 15. 15. Bentar. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, ini kejadiannya konteksnya terjadi setelah Yesus ngomong. Dia dalam arti Yesus membicarakan sesuatu yang pernah terjadi di kalangan orang Farisi. Jadi kalau mau dirujuk ke Paulus, nggak nyambung, nggak berkorelasi. Itu yang sudah terjadi atau memang nubuatan bahasa Yesus yang Bukan, yang sudah terjadi. Hmm, Makanya saya juga baru tahu gitu loh ada narasi itu. kita perdalam lagi apakah itu memang disematkan pernyataan Yesus seolah-olah nubuatan celakalah gitu kan, atau memang sudah terjadi. Ini dulu Roma 11 nomor 1 apa ini? Roma 11 nomor 1. Enggak, ini bukan nubuatan ini. Nah, bahkan ya Yesus itu mengatakan demikian. Coba bacanya dari Matius 22 deh, ayat 1 sampai ke bawah sampai terakhir ayat 46. Lalu baca tadi tuh yang Matius berapa 23 ayat 1 sampai ayat terakhir. Ayat ke 36 satu perikopnya. Nah, jadi nanti kita akan paham, dan itu konteksnya untuk yang teks tadi itu bukan berbicara nubuatan, tapi berbicara mengulas sebuah hal yang sudah terjadi sebelumnya. Gitu Bang Riki. Oke. Nanti saya simak dulu, saya perdalam dulu, karena kalau Bang Juma membawakan itu apakah punya dasar ya pijakan untuk itu? Nah, itu yang jadi masalah. Iya. Makanya terkadang kalau saya ketika kadang pendapat saya kan beda sendiri ya, nggak populer kayak yang lain gitu. Kayak yang lain ngomong A, saya ngomong B gitu. Karena kalau saya paling anti ketika konteksnya nggak seperti itu harus dipaksakan seperti itu gitu. Nggak. Biasanya saya tinjau lagi lebih lanjut. Oh, ternyata konteksnya nggak masuk gitu loh. Kayak contoh juga yang bicara kata kara di sana, kara yang di Kodeks Sinaiticus namanya itu, di lupa saya ayat berapa ya itu, yang konon itu diklaim itu gua hira. Ya kalau itu mau disebut gua hira juga konteksnya nggak nyambung gitu, nggak masuk,
Karena saya coba baca semuanya gitu keseluruhan. Oh, jadi kita ngerti konteksnya. Nah, kalau yang tadi, ayat yang tadi kalau kita baca, ya kalau kita ambil secuplik sih bisa di framing kayak gitu, tapi saat dibaca Tapi dari awal gini, itu nggak masuk. apakah pada saat Yesus masih ada, apakah ada orang yang seperti itu? Ada. Ada. Rabi yang menyeberangi lautan. Ada. Gitu. Ada, Bang Riki. Keturunan Farisi. Gitu. Ada. Itu ada di Perjanjian Lama. Bahkan Ezra sendiri itu pernah menyeberang keluar Israel. Oke. Nah, kaitannya ke sana, makanya saya bilang konteksnya nggak masuk. Itu. Kalau saya orang yang nggak mau memaksakan sesuatu yang nggak masuk, tapi ya kalau mau dipakai akrobatik teologi ya sok-sok aja sih. Kitab orang ini. Iya sih. Tapi ya takutnya ketemu sama yang ngerti konteks diketawain kita. Tapi Pasti itu diketawain. nggak mungkin mereka akan kuat sekuat itu, sekuat Bang More. Jadi tadi kan ketika saya tanyakan apakah ada pada saat Yesus itu, mereka nggak bakal tahu. Tadi kan Bang More ada Ezra katanya menyeberangi. Nah mereka tuh nggak mungkin kuat seperti itu. Ya nggak tahu kan, karena kan di sini kan kebanyakan yang suka debat itu kan memang yang blow on yang pinter-pinternya kan nggak pernah debat. Gitu juga. Masalahnya dari judul perikop juga udah kebaca ini gitu loh. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Nah berarti ya memang sudah terjadi. Si Paulus juga ahli Taurat Bang. Ya. Ya masuknya dia mengklaim muridnya Gamaliel ya, walaupun ketika kita baca di Misneh Torah ya, kan setiap rabi-rabi yang terkenal itu kan dia tertulis tuh muridnya siapa aja gitu kan. Ya. Dia punya Paulus guru tidak siapa tercatat. aja. Tidak tercatat Paulus. Betul. Malah Paulus oleh Ananias suruh ditampar kan. Iya. Kalau itu iya. Makanya apa ya? Makanya penting sih kita kalau ya karena saya memang bidangnya di tekstual kalau saya gitu. Ketika melihat sebuah teks itu biasanya saya konteksnya nggak saya tinggal, saya lihat dulu konteksnya. Kalau itu nggak masuk, ya nggak akan saya ambil bagi argumentasi, repot nantinya. Oke Bang More, Ya. terima kasih ilmunya. Lumayan saya tadi dapat satu ilmu yang Sama-sama, saya tulis, Bang saya Riki. catat. Ya gini aja, setiap naik ada satu. Jangan banyak-banyak, saya nggak masuk ke otaknya. Iyalah, berbeda, otak saya udah beda. Otaknya otak beras. satu tapi lumayan, dari Ustadz Ungu juga satu gitu aja. Saya ambil gitu kan. Sebenarnya saya ke live Cek Sunda nama ngereyeh gitu. ke live itu saya dari jam 11 sebenarnya nge-live itu tadi. Cuma pas jam 11 sempat roomkat. Gara-gara ada dialog gitu kan. Mungkin kenal kayaknya kalau Bang Riki, kalau saya sih baru lihat. Namanya Menara 77 namanya. Tahu? Oh, enggak, belum pernah dengar saya. Nah, Menara 77 itu tadi ngajakin bahas Tuhan. Akhirnya lalu dia bilang gitu kan, kita persamakan persepsi dulu antara yang Kristen sama yang Islam. Saya bilang nggak bisa, karena kenapa ya, konsep teologisnya beda. Gimana mau disamain persepsinya? Disamakan. Iya. Ya udah kalau gitu kita bahas soal Tuhan tapi dalam perspektif umum. Akhirnya saya tawarkan dalam kerangka filosofis dan dia mau. Lalu saya kasih kaidah dulu. Berarti kalau kita bicara kerangka filosofis, itu kan sifatnya kan spekulasi. Berarti kita jangan menganggap opinion kita ini adalah sebuah kebenaran absolut, tapi kebenaran relatif yang mungkin bisa salah, nggak selalu benar kan gitu. Ya iya, kalau dalam kerangka filosofis ya kayak gitulah. Jadi berarti tidak akan ada titik temu dong, yang namanya belum tentu benar tapi belum tentu salah ya. No, jadi kita kalau dalam dialektika filsafat itu seberapa kuat kamu menguatkan argumentasimu gitu loh. Gitu Bang Riki, dalam Meskipun penalaran. belum tentu benar gitu, tapi Meskipun ini yang belum tentu dinilainya penguatannya ya. Penguatan argumentasi, Iya, ya kalau iya, dialektika itu. Nah, lalu dia ngasih mosi ke saya, apakah Tuhan itu maha adil? Ya kalau dalam kerangka filsafat nggak adil. Karena kenapa? Tuhan nggak ngerti humanisme. Kenapa kalau saya bilang nggak ngerti humanisme? Ya orang dia kejam kok, yang salah langsung dihukum kan gitu kan. Karena menghukum sesuatu yang salah tanpa pengampunan gitu kan, itu kan nggak melanggar humanisme kalau dalam kacamata manusia.
Dan saya juga bilang di sini sifatnya proporsional, dan saya bilang ketika kita bicara dalam kerangka filosofis, ya menurut perspektif manusia Tuhan itu nggak adil. Kenapa? Perspektif manusia ya, tanpa bersandar dengan Alkitab ya. Betul. Iya. Ya kan kalau kita bicara filosofis kan Iya. penalaran, nggak pakai Melepaskan dogma. kitab, ya melepaskan kitabiah ya, betul. Betul, Kalau dalam gitu. kitabiah ya jelas ada kitab pertobatan itu ya. Ya betul. Nah udah kayak gitu, Sepintas orang akan terperangah, gimana ini Bang Reski ini bahwa Tuhan itu tidak adil karena tidak ada pengampunan, kejam. Nah, ini orang akan melotot dulu gitu, tanpa menyadari Ya. bahwa yang kita bicarakan itu filosofis, bukan kitabiah gitu ya. ya kalau dalam kerangka filosofis kan gini. Bahkan saya bisa bilang Tuhan itu jahat sekali, karena kenapa? Dia menciptakan orang yang cacat. Itu kan gak humanisme banget. Gak adil ya. Iya gak adil gitu. Berarti Tuhan memberikan keterbatasan pada seseorang, tidak seperti orang lainnya yang bisa melakukan. Kalau ditarik kitabiah itu Ya, kalau bantahannya kita- gimana? Ya kalau kita kan itu dogmatis. Ya artinya kitabiah ada sandarannya nggak bahwa Ada Tuhan Allah Al-Baqarah itu menciptakan 212. Ya, menciptakan manusia. Konteksnya kalau secara eksplisit nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau secara universal bisa, dengan Al-Baqarah 212 apa 216 ya, saya lupa itu. Yang konteksnya Allah lebih mengetahui yang terbaik bagi manusia gitu loh. Oke, jadi Konteksnya itu gitu. kembali lagi ke hak prerogatif Allah Ya. barangkali ya. Ya, Iya, itu siap, berbicara tadi. Jadi manusia itu tidak punya hak untuk menilai adil dan tidak adil yang Maha Kuasa itu dengan Iya. pijakan itu. Tapi kalau kita bicaranya ranah iman ya, Iya, gitu loh. ya itu iman benar-benar. Tapi kalau dalam kerangka filosofis ya kejam, gitu loh. Gitu. Ya, Itu yang perspektif pertama. manusia ya. Perspektif manusia, Iya, karena iya, filsafat kan perspektif manusia, Betul. bukan perspektif yang Maha Kuasa gitu. Inilah Nah, lalu- kalau dengan orang ini kadang-kadang otak itu diputer-puter gitu. Kalau kita nggak jeli, kita akan terjebak gitu. Betul. Nah, Akan lalu terjebak. seperti ini juga, lalu dia mengatakan bagaimana nggak adil gitu kan. Akhirnya saya tanya kan definisi adil gimana gitu kan. Nah udah kayak gitu dia bilang, kalau kamu dapat 5, saya dapat 5, itu adil apa enggak? Enggak, saya bilang. Loh kok enggak? Terus dia bilang lagi ke saya, nanya lagi nih, kalau 5 sama 5 sama enggak? Sama. Nah berarti adil dong? Enggak juga. Karena dalam perspektif filsafat, yang namanya adil itu proporsional, bukan sama Ya, rata. betul. Belum Iya. tentu 5 itu buat saya cukup. Betul. Iya. Nah, dan kesamaan itu sifatnya relatif adil atau tidaknya, gitu loh. Masih spekulasi. Nah, lalu dia lompat. Tidak ada standar pakem yang pagu Betul, ya. betul. Iya. Nah, lalu dia sendiri lompat lagi. Ya udah kalau gitu kita menilai Tuhan dari nurani. Nah, oke, kalau gitu. Tapi sepakat dulu nih. Berarti dalam kerangka filosofis angkat tangan ya, kata saya bilang gitu. Ya udahlah, terserah lah. Ya jangan terserah dong. Diakui dulu dong angkat tangan, saya bilang gitu. Gitu ya, saya udah peringatin di awal, masih mending ngobrol sama saya itu tekstual, saya nggak terlalu kejam ya, walaupun sama-sama mematikan ya. Tapi kalau udah ngajak ngomong filsafat, saya lebih nyeremin daripada ngomongin tekstual, jujur aja gitu. Saya bilang Tekstual gitu. kalau kita membawa narasi tekstual, otomatis kita harus memahami bahasa ya dalam hal ini ya. Standarnya linguistik. bahasa ya. Harga Iya, mati yang nggak bisa ditawar itu. Iya betul. Ini KBBI bisa nggak dijadikan patokan? Bisa untuk mencari definisi. Jadi mereka nggak bisa membantah bahwa kan gini, mereka itu kadang-kadang mengatakan kitab kami itu dibuat sebelum ada KBBI, katanya begitu loh, Bang More. Ya iya, betul, itu betul. Tapi jadi masalah ketika mereka mengadopsi kata bahasa Indonesia untuk menerangkan atau menerjemahkan dari kitab yang bahasa aslinya ke bahasa Indonesia, ya harus patuh kaidah bahasa Indonesia secara definisi. Tekstualnya yang saya maksud tekstualnya. Saya agak limbung juga dia mengatakan begitu. Tapi kalau untuk misalkan kata Allah dia update kepada LAI gitu, oleh LAI itu kan dia sering menarasikan bahwa itu adalah serapan. Saya bisa bantah itu kalau dia bicara serapan. Yang namanya serapan itu tidak akan berubah makna, kan begitu. Serapan itu tidak akan berubah makna, kan gitu ya. Sebenarnya gini, kalau kita mau ngomongin serapan ya, serapan sendiri juga dalam bahasa Indonesia tuh banyak nyerap bahasa Arab. Ya kalau dibilang
nggak apa ya, nggak merubah makna ya, nggak juga sih. Ada juga soalnya bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia yang geser maknanya. Contoh kata sorakoh. Sorakoh itu kan bahasa Arab, artinya pencuri. Ketika masuk ke bahasa Indonesia jadi serakah, itu definisinya orang yang pengen menang sendiri. Menang banyak ya. Ya geser tuh dari pencuri ke menang banyak, mengalami semantik. Tapi Itu kan kaidah itu ininya juga bergeser juga, kata-katanya bukan serakoh tapi serakah. Jadi Ya dia kan punya namanya- bahasa sendiri, berarti KBBI punya bahasa sendiri kalau begitu. Tidak nyeples No, langsung salah, seperti salah. gini. Bukan, Nggak, tar lu balikin. contoh Allah, Ya, ya so. kan? Allah dimasukkan ke dia sama persis gitu, tidak berubah kata per kata atau huruf per hurufnya. Kalau itu serakoh dengan serakah kan berbeda. Serapan itu bisa bergeser juga fonetiknya. Seperti kata kamar. Kamar itu diambil dari bahasa Belanda, yaitu komer. Artinya ruangan. Masuk ke bahasa Indonesia kamar. Geser bunyinya. Gitu Bang Riki. Tapi makna sama. Makna berubah. Yang tadinya Komar itu apa? Komer itu ruangan, mau itu ruang tamu, dapur, ruang tengah, ya tetap namanya komer, ruangan artinya. Tapi ketika masuk diserap ke bahasa Indonesia jadi kamar, terspesifikasi itu cuma untuk tempat tidur. Iya. Jadi kaidah bahasa tuh kayak gitu. Makanya saran terus saya kalau ya, gini, ketika kalau- sebentar Bang Riki, saya jelasin ini dulu biar nggak ngambang. Makanya saran saya satu hal, ketika memang belum mengerti kaidah bahasa, saran saya jangan berdebat di ranah bahasa. Takutnya ketemu sama yang ngerti, disembelih langsung argumentasinya. Iya. Ini contoh Allah itu bahasa Arab, ya kan? Nah, diseraplah oleh LAI ya, karena dalam bahasa KBBI tidak ada Allah itu ya. Artinya Allah itu tetap nama, proper name. Tapi oleh LAI dirubah itu bukan menjadi nama, bukan proper name kan gitu. Nah, ini gimana nih, Bang Mare? Nah, argumentasinya jangan ke masalah serapan kalau mau arahnya ke sana. Nah, Tapi mereka bersandarnya ke serapan. Itu bahasa serapan katanya gitu. Ya ini makanya Bang Riki jangan mau digiring ke mereka, karena yang saya lihat pendebat Muslim itu kebanyakan gampang keceblos gitu. Udah tahu dia narik-narik tapi nggak sadar gitu loh gitu. Ya jangan mau, arahnya jangan ke sana. Apalagi itu nyalahkan kaidah linguistik juga kalau kayak gitu. Karena kalau ngomongin kaidah linguistik, asumsi yang tadi dibawa Bang Riki salah semua itu. Gitu loh. Caranya Ya, jangan artinya- kayak gitu. artinya Lalu gini, kalau mereka saya kasih caranya yang benar. membawakan serapan Bentar, gitu. ya, saya kasih caranya yang benar makanya. Gitu loh. Kalau mau narik ke sana, oke ya itu serapan. Nah, kalau gitu walaupun itu serapan, bagaimana definisinya dalam kaidah bahasa Indonesia? Jelasin dulu definisi kata Allah dalam bahasa Indonesia. Artinya nama Tuhan, kan gitu kan? Nah, lalu si bahasa Indonesia ini nyerap dari bahasa mana? Bahasa Arab. Nah, leksikografi bahasa Arabnya yang ditunjukin juga. Jadi di-compare gitu loh. Ternyata dalam leksikografi bahasa Indonesia artinya nama Tuhan, Ya. dalam bahasa Arab juga nama Tuhan sama. juga, ya berarti clear. Siap, clear. Gitu caranya. Clear. Ya daripada ribet muter-muter ya tadi Iya, gitu. clear. Jangan mau ngeladenin mereka Bang Riki. Iya. Kaidahnya udah salah. Langsung patahkan dengan itu ya. Jangan kita terjebak di pusaran serapan ya. Betul. Iya, Karena gini, siap. Kalau saya saya sedikit komentar dalam ranah dialektika, Kristen itu banyak melakukan logical fallacy. Kalau dia nggak melakukan logical fallacy, dia menggiring lawan bicara untuk melakukan logical fallacy. Yaitu apa? Namanya circular reasoning, alias argumentasi yang berputar-putar di situ-situ aja. Itu yang mereka harapkan. Iya. Gitu loh. Iya. Kadang untuk menciptakan circular reasoning tadi, dia harus melakukan logical fallacy juga di awal, yang menjijikan juga, namanya apa? Strawman. Strawman itu gini, kita nggak berargumen seperti itu, tapi Betul. dianggap berargumen seperti itu. Gitu. Itu strawman. Itu mereka. Iya. Persis. Makanya saya jujur, saya udah malas debat sama Kristen, karena Kristen nggak ada yang nggak lepas dari logical fallacy masalahnya. Asli, benar. Jadi sering debat itu. Dia sendiri yang membawakan narasi, kita nggak pernah, seolah-olah dengan cara mereka seolah-olah kita yang membawakan itu, kan lucu. Betul. Kalau saya langsung tembak aja, kapan kita membicarakan itu, lu yang bawa,
disematkan ke gue nggak tahu urusan itu saya bilang. Nah, kalau dia bilang ada, mana buktinya tunjukin. Nah, kalau dia nggak bisa buktiin bukti juga, berarti dia 2 kali melakukan logical fallacy. Satu strawman, yang kedua burden of proof namanya. Yakni dia menuduh tapi tidak bisa membuktikan. Itu burden of Itu. Makanya kemarin saya terakhir ngobrol sama Erben tuh soal kata Allah ya. Saya bilang, saya malas Ben debat sama kamu. Gini aja deh, kamu berani nggak debat sama saya tapi di room tengah, kata saya. Dan hostnya Adil. tegas gitu loh. Iya, Bukan tegas cuma dan adil tapi adil. tegas. Iya. Saya kasih 2 pilihan, mau di roomnya Superboy atau di roomnya pemikir bebas. Saya bilang, saya kasih di tempatnya ateis gitu kan, yang memang ngerti reasoning gitu. Ya, dan dia nggak berani sampai hari ini jawab tantangan saya. Gitu. Iya. Terus ada lagi satu, nggak apa-apa ya, masih satu lagi nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa satu Bang. lagi 10 juga boleh. Ketika menarasikan Injil yang asli, mereka marah menyerang Muslim. Yang seharusnya membuktikan Injil asli itu mereka, karena kami tidak memakai itu. Di Al-Quran sudah jelas dikatakan bahwa Injil itu sudah ditambahi, dikurangi, dan disembunyikan, kan begitu. Jadi arti kata dalam Islam itu Injil yang asli itu sudah tidak ada, kan gitu. Nah mereka justru berbalik, harusnya mereka yang menunjukkan Injil asli karena mereka yang memakai, yang membawa, yang menyematkan, yang mencaplok. Tapi malah berbalik. Mana kalau Anda mengatakan dia kan logika falasi juga atau framing juga. Ya, Kalau enggak, kamu itu namanya mengatakan falasi-falasi Injil yang itu kayak palsu, padahal kita nggak bilang palsu ya, nggak pernah bilang palsu. Kalau Injil palsu, tunjukkan katanya Injil yang aslinya. Nah, saya bernarasi begini, Bang More, coba koreksi dan kasih yang benarnya. Saya menunjukkan gini, untuk menunjukkan yang palsu, atau saya tidak bicara gitu. Untuk menunjukkan yang tidak asli, maka tidak perlu dibawakan yang asli. Gitu. Dicontohkan dengan uang palsu. Apakah uang palsu ketika dibuktikan itu kepalsuannya harus membawa uang asli? Kan tidak. Begitu. Coba silakan Bang More. Oke, saya koreksi dikit ya. Ya. Apa ini? Wah, merokok nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Tadi saya udah telepon sama CEO-nya TikTok gitu. Saya mau ngerokok. Oh boleh Reski gitu. Saya ngerokok. Udah telepon tadi. Nah udah kayak gitu. Kalau narasinya ke sana, ya memang wajib komparasi jadinya. Tapi kita fokusnya kepada perspektif di dalam Islam dulu. Dalam Islam perspektifnya apa? Yang asli itu sudah tidak ada. Kalau mereka masih ngotot mana buktinya, ya oke. Tanya ke dia, bagaimana cara untuk membuktikan ketiadaan? Kasih buktinya. Nah, kalau dia masih ngotot, itu namanya falasi-falasi. Menuduh orang lain logical falasi, tapi dia sendiri falasi. Ya, dia akan berbalik begini. Kalau Anda memang mengatakan tidak ada dan tidak ini, berarti Injil yang kami pegang ini yang asli gitu loh. Oh, nggak bisa. Nah, kita untuk membantahnya? Ya untuk membantahnya gini, untuk mengujinya, mari kita uji data. Dalam arti gini, dari semua manuskrip yang ada perbedaan nggak? Kalau ada perbedaan, lalu suruh mereka pilih yang asli yang mana. Iya. Nah, jadi itu pentingnya harus menguasai jangan kritik menanyakan teks. yang mana yang benar, berarti yang mana yang salah gitu ya. Yang mana yang salah, jangan tanya yang benar, yang salah yang mana. Oke, setuju, sepakat. Nah, untuk kita nunjukin mana yang salah, maka kita harus berikan sampel. Iya. Ya harus sampling di situ. Iya. Nah, di situ Iya. keharusan kita namanya menguasai tekstual. Itu. Iya. Caranya gitu. Nah, kalau misalkan mereka masih ngotot, pokoknya harus ada bukti Injil yang asli gitu kan. Ya di dalam perspektif Quran udah jelas gitu loh bahwa yang asli itu sudah tiada gitu loh. Bagaimana cara membuktikan ketiadaan itu kan nggak bisa. Iya, udah dibilang nggak ada. Pengen dibuktikan kan gitu. Nah itu. Nah ketika mereka mengklaim, oh kitab saya ini asli, Injil yang asli, ya udah kasih manuskrip yang ada. Nah ini perbedaannya. Sok yang benar yang salah yang mana? Kalau mereka ditanyain yang benar, pasti mereka akan klaim benar semua. Iya. Gitu. Nah dalam reasoning itulah yang perlu diolah. Istilahnya retorika namanya. Ya, kadang-kadang Dialektika. itu juga dibawakan dengan cara komunikasinya, ilmu komunikasi ya. Dengan cara ilmu komunikasi kita bisa menyerang, kadang keilmuan kita tidak mampu di situ, tapi dengan pola komunikasi bisa menyerang orang dari bahasa dia sendiri kan begitu.
Betul. Makanya dalam konsep dialektik ya atau debat itu dalam menyampaikan premis itu kan ada tiga. Matter, Iya. method, manner. Nah, dari 3 poin ini bisa kita serang sekaligus tiga-tiganya atau salah satu, gitu loh. Ketika mereka menyampaikan premis, ya, kita harus bisa bedakan mana premis dan mana substansi dari premis dan bagaimana cara dia mengolah premis dia. Nah, yang kita bisa hantem boleh salah satunya, boleh tiga-tiganya. Tapi kalau saya lebih senang hantem tiga-tiganya kalau saya. Jadi apa? Hajar dulu substansi premisnya. Kenapa kok saya lebih milih substansi premis yang saya hajar? Karena ibarat kata kalau saya analogikan pohon, premis itu tangkai pohon. Nah kalau kita potong premisnya ada kemungkinan tumbuh nggak, saya tanya sama Bang Riki? Ada. Karena akarnya masih di dalam, Iya. ya kan? Iya. Nah, ketika kita bicara substansi dari premis atau dasar dari premis ya, atau empirisme dari premis tadi, itu adalah akarnya. Ketika akarnya ditebang, mungkin nggak tuh pohon rantingnya tumbuh lagi? Enggak, mati mau pohonnya. Dirungkat ya. Nah itu. Nah kita hantam dulu itunya. Yang nomor 2 premis tinggal kita abaikan. Boleh juga sih kalau iseng-iseng mau ditanggapin juga ya. Ya artinya yang premis tadi akan hilang dengan sendirinya karena kita lari ke akar. Yes. Iya. Gitu. Jadi menuntun dia kepada substansi yang dia nggak bisa berkutik. Betul. Nah Kalau kita mengayomi premis mereka, ya kita berkutat di situ. Akhirnya kita juga kewalahan. betul kewalahan jadinya. Nah Iya. yang terakhir yaitu dari manner. Bagaimana tata cara dia menyimpulkan. Nah kita lihat dia dalam menyampaikan premis ini cacat apa enggak gitu. Kalau cacat ya kita koreksi cacatnya. Udah kena semua tuh Iya. tiga-tiganya. Iya, itu salah satu ilmu komunikasi dalam profesi saya sebagai PRS, sebagai wartawan itu. Ketika kita tidak tahu, maka kita bertanya bukan interogasi, sifatnya bertanya. Dari jawaban mereka lebih banyak mereka menjawab, ada salah satu yang terselip biasanya. Di situ kita hajar. Gitu. Nah itu. Di situ Makanya kita apa ya? hajar. Makanya biasanya kalau udah dia kena di situ, paling dia akan melakukan yang namanya red herring, berusaha ngedorong-dorong topik biar nggak di situ lagi, gitu loh. Iya, Karena dia udah ngerasa kalah di situ. kadang-kadang gini, teman-teman Muslim dalam hal komunikasinya dia tidak menyadari, kadang dengan semangatnya tidak diberikan kesempatan Oten ngomong. Padahal dari Oten banyak ngomong, di situ banyak serangan celah-celahnya. Betul. Gitu. Kita lebih banyak mendengar dulu, kita nggak usah pemikiran kita kemana, tinggal ngikutin aja apa yang dikatakannya, pasti terpeleset itu, hajar di terpelesetnya, udah habis. Ada lagi gini Bang Riki, kalau dalam dialektika ya, memang dilarang melakukan logical fallacies yang 24 tadi gitu loh. Akan tetapi terkadang bisa kita jadikan fallacies sebagai sebuah senjata, tapi membuat fallaciesnya ini dalam narasi yang elegan. Contoh, ada fallacies yang namanya strawman, tapi ketika kita piawai menarasikannya dalam sebuah retorika, itu jadi indah dan jadi bikin greget dalam dunia perdebatan. Jadi Dan tajam itu, ya. Jadi tajam, dan itu nggak disalahkan sebenarnya dalam dunia dialektik. Contoh, sebenarnya ini masuknya strawman. Saya kasih contoh. Misalkan saya mau membahas soal sunat. Sunat itu wajib atau nggak wajib gitu kan. Lalu yang Kristen akan mengatakan tidak wajib. Karena kenapa? You bukan keturunan Abraham. Kan gitu. Yang diwajibkan itu yakni hanya keturunan Abraham secara jasmaniah atau secara nasab harfiah gitu kan. Nah, lalu saya buka tafsirannya Matthew Henry, ya namanya Matthew Henry komentari terkait ayat tersebut. Ternyata Matthew Henry menafsirkan bahwa yang disunat itu nggak cuma keturunan secara jasmani, namun yang mengklaim juga secara rohani wajib untuk melakukan sunat daging, ya, kulupnya dipotong. Nah lalu dia bilang, oh itu kan kata Matthew Henry. Nah dia menyepelekan dulu nih referensi kita. Nah di situ kita bisa memainkan strawman yang falasis tadi, tapi dengan cara yang elegan. Oke, kalau begitu kamu berarti menyuruh saya untuk mengabaikan opini otoritatif, ya. Lalu bagaimana berikan saya urgensi gitu loh, yang bisa dipakai alasan saya harus melepaskan tafsiran
Matthew Henry yang punya otoritas ketimbang pendapat Matthew Henry ya, dengan menggantikannya dengan pendapat kamu seperti itu. Ya itu Ores nih contohnya sering ini. Ya itu namanya strawman yang seperti itu. Sebenarnya logical fallacy itu. Kalau Betul. kalau dibawa Tapi ke ranah kitabiah bisa nggak? Misalkan saya suka menghantamnya dengan Matius Ya, itu- 5:17-19. Ya itu kitabiah itu. Iya. Itu masuk ketika kita bicara penafsiran, bicara tekstual, bicara ayat, itu kitabiah masuknya Bang Riki. Iya, makanya saya lebih suka membawa langsung ke kitabiah kalau soal sunat itu. Jadi di Matius 5:17-19 itu jelas di dalam hukum Taurat di salah satunya ada sunat kan? Hukum Taurat itu kan? Di dalam berapa itu? 10 hukum itu kan? Nggak ada sunat. Nggak ada. Tapi di Taurat kan segala ketentuan dan ini itu ada kan? Bukan. Sunat itu nggak masuk the Ten of Commandment, nggak masuk 10 perintah Torah. Iya, Itu iya. perjanjian antara Abraham, konteksnya beda konteks. Iya, perjanjian. Nah, kalau di dalam Matius 5:17-19 ada nggak masuk mengenai narasi sunnah? Atau di dalam Taurahnya? Tidak ya? Matius berapa? Matius 5:17-19 tidak menghilangkan satu titik iota pun. Oh, yang ini ya, yang apa? Nah, permasalahannya dalam perspektifnya orang Kristen bahwa yang namanya perintah Torah itu ya tadi yang 10 perintah Torah tadi itu perspektif mereka. Dan itu ketika kita gugat, kita yang salah jatuhnya. Sama aja kayak gini kalau saya pakai logika terbalik. Misalkan saya non muslim, saya gugat rukun Islam. Terima nggak yang muslim itu yang mau saya tanya? Kan nggak. Enggak gini. Apakah perjanjian Ibrahim itu Bukan ada masuk di Torah? Taurah? Ya, ada di Taurah kan? Iya, tapi bukan hukum Torah masuknya. Orang Yahudi juga nggak mengklaim itu hukum Torah. Perintah? Itu perjanjian sifatnya. Makanya kalau gini Bang Riki, perjanjian, perintah ini bukan? Sebentar. Saran bukan. Saran saya gini Bang Riki, Iya, biasakan membaca kitab itu seperti Bang Riki baca Quran. Jadi lihat konteksnya gitu loh. Karena dalam dialektika itu bukan dedetin asumsi, tapi mengolah asumsi Oke, gimana caranya berarti- jadi sebuah hipotesa. Ya, berarti gitu. itu kurang masuk kalau kita Kurang masuk. diambil jawaban itu, kecuali yang tadi Ya. oleh Bang More diterangkan ya. Ya, pakai penafsiran Nah, baru kita bisa. bawa iya Matius Henry itu ya kan. Kemudian kalau dia juga membantah, terus tadi apa gimana? Kalau dia membantah itu Baru Matius pakai Henry. teknik strawman yang dilandasi dengan logika. Seperti tadi contohnya. Berikan saya urgensi ya yang mengharuskan saya ngabaikan pendapat otoritas dengan mengutamakan pendapat kamu yang cuma awam biasa. Oke, dibandingkan Nah, Matius Henry dengan dia, Matthew gitu Henry. ya. Ya. Matthew Henry dengan dia. Oke. Berarti kalau Lalu gitu, kalau bisa Bang Riki juga poles lagi kayak gini narasinya, tambahin lagi dikit. Coba kamu bikin tafsiran terkait Alkitab, lalu kamu kasih sama teman gereja di sebelah bangku kamu, pasti nggak akan mau juga dia terima tafsiran kamu. atau kita suruh milih, lebih percaya Matthew Henry atau lebih percaya kamu kan gitu. Iya, itu kan ke arah kesimpulan. Maksudnya Ya, di sini saya menguraikan substansinya gitu, loh, Ya, Bang paham, Riki. Yakni, udah. Berarti kena ya konteksnya kalau gitu. untuk Kena mengenai di sunat, situ. kena di situ ya. Ya. Paling kalau Walaupun- untuk Matius 5:17-19 kenanya kalau kita bawakan itu kenanya diadu domba aja dengan Efesus 2:15 ya. Iya, kalau ayat ditimpa ayat nggak kelar-kelar, Bang Riki. Tapi itu adu domba loh. Iya, tapi nggak kelar-kelar jadinya. Enggak, saya narik benangnya ke sini, narik benang itu kalau untuk Efesus 2:15 dengan Bahasa apa sih Matius 2 Efesus? 5:17-19, saya narik benangnya begini. Kalian itu pengikut Yesus atau Paulus? Gitu. Jadi Ya, itu juga bingung bisa. mereka. Jadi bingung Ya, mereka. Kalau ya, mengikuti itu juga Yesus bisa. berarti untuk membatalkan segala makan babi dan sebagainya itu enggak, mereka harus mengikuti Yesus gitu. Gini Bang Riki, entah ya karena saya pijakannya
ngerti perbandingan agama gitu. Jadi terkadang kalau debat picisan argumen gitu tuh agak kurang serg kalau saya tuh. Jadi gini soalnya permasalahannya. Ini yang perlu dilandasi. Bang Riki seringkali nggak lihat orang Kristen sama orang Islam ngeyel-ngeyelan gua debat. Itu dulu deh. Saya lebih ke substansi yang saya bahas nih. Sering kan lihat kan? Kenapa bisa sering? Karena yang Kristen nggak ngerti Islam, yang Islam nggak ngerti Kristen. Masalahnya itu. Seperti contoh perdebatan sering terjadi kayak gitu. Nah, di sini ada 2 poin lagi gitu, ada 2 hal lagi, 2 hipotesa lagi, yaitu apa? Antara yang Kristen nggak mau ngerti yang Islam, dan juga antara yang Islam juga nggak mau ngerti sama yang Kristen. Karena yang debat terus-terusan tapi isinya nggak ngena-ngena juga banyak gitu loh. Dan isinya fallacies gitu dalamnya. Gini. Contoh. Tujuan ya gimana? Tujuan saya mengadu domba 2 Efesus 2:15 dengan Matius 5:17-19 itu tujuan saya ingin membuka pikiran dia. Bodoh amat jawaban kepada saya apapun itu terserah, tapi dia minimal ketika turun ada oleh-oleh dia akan berpikir betul ya saya itu pengikut Paulus atau Yesus gitu. Ya itu bagi yang nggak ngerti teologis agamanya gitu loh. Mungkin dia akan mikirnya, tapi gini Bang Riki, kita sedang membukakan gitu, membukakan sebuah kebenaran. Cara bukanya salah masalahnya, cara bukanya. Bentar dulu, saya jelasin nih, biar ngerti pendapat yang benarnya dulu ya. Nah problemnya orang Kristen itu mengklaim gitu, dan dalam ini ranahnya ranah iman nih, iman mereka gitu loh. Yesus itu nggak mewajibkan sunat, nggak ada namanya perintah. Kamu wajib untuk sunat itu nggak ada. Nah, dan dalam perspektif mereka ketika tidak ada sekolah skriptura seperti itu atau teks seperti itu, maka itu tidak dianggap sebagai doktrin yang sebuah keharusan gitu loh Bang Riki. Lalu ketika kita mengiris itunya, sama saja kita kayak ngiris keimanan mereka. Lalu bagaimana logikanya kalau kita balik gitu loh, konteksnya gitu kan. Ya yang Islam bagaimana kalau seperti itu kan. Nah itu yang bikin chaos perdebatan dari 2004 sampai hari ini gitu loh. Itu Bang Riki problemnya. Nanti akan saya tarik benang lagi, diperhalus lagi dengan keterangan dari Bang Moreh tadi. Jadi biar kenanya kalau awalnya saya baru seperempat, ya minimal bisa naik jadi setengah lah gitu penguatannya gitu kan. Kalaupun tidak 1 juga jadi setengah lah gitu kan. Gitu. Makanya kayak gini contoh satu lagi Bang Riki, satu sampel lagi. Ketika kawan-kawan ya yang berdebat ya dalam ranah kritik kristologi dan kritik Islamologi itu untuk mengkritisi Trinitas biasanya bawa Markus pasal 16 ayat ke-18 kalau nggak salah, yang setelah dia berbicara dengan mereka lalu terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa kan, kayak gitu. Yang ditanyakan biasanya, yang dipermasalahkan ketika Yesus itu duduk barengan, berarti ada 2 dong Tuhannya gitu, dan itu bukan 1 namanya. Nah biasa kayak gitu tuh. Nah kalau saya nggak akan bawa itu, karena kenapa? Dalam perspektif Kristen Markus 16 ayat 18 itu metafor gitu loh. Itu metafor, alegoris ya. Jadi maknanya apa? Ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa ya, maksudnya apa? Maksudnya Yesus duduk dan terangkatlah ia dan duduk di sebelah kanan. Sebelah berarti sederajat kan, sejajar. Yang maksudnya apa? Yesus itu kembali lagi kepada hakikatnya, yaitu bersama dengan ilah. Saya menghantamnya di situ dalam tekstual kata, yaitu ada anak manusia. Di mana Markus 16? Duduk di sebelah anak manusia. Bukan kayak gitu bunyinya. Ada anak manusia, Bang. Ada di mana ya? Anak manusia duduk, ada anak manusia. Nggak ada. Nanti saya cari. Ini ayatnya nih saya baca ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Gak ada kata anak manusia. Oke. Baik, Bang Raja Hidir. Alhamdulillah kabarnya baik. Jadi kayak gitu. Makanya kenapa saya nggak mau pakai itu? Karena konteksnya itu metafor yang artinya kembali lagi kepada hakikatnya, yaitu bersama dengan Allah dan ditempatkan di posisi yang mulia, yaitu sebelah kanan. Itu alegoris itu. Seperti itu. Nah,
Lalu untuk nyembelihnya pakai apa? Pakai kisah ketika Yesus dibaptis. Kalau saya, ketika Yesus dibaptis, katanya kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, gitu kan? Iya. Satu mereka dan tak terpisah. Pada faktanya eksistensinya terpisah. Yesusnya lagi dibaptis, lalu Roh Kudus nampak serupa burung merpati, gitu kan? Dan terdengarlah suara dari sorga yang diklaim suara Bapa, inilah putraku yang kukasihi, aku berkenan kepadanya. Itu ada di dalam Matius. Sebentar. Enak pakai itu nyembelihnya. Itu baik yang Tritunggal maupun yang Ones kena semua itu kalau pakai itu. Bentar, saya tunjukin ayatnya nih. Merpati kata kuncinya. Tinggal kita poles saja narasinya itu. Buka Matius 3, Bang Riki. Matius 3 pasal 16 ayat 17. 16 dan 17. Itu kena itu ke sembelih semua, mau Tritunggal mau Ones kena. Ada kata Mesias nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah. Di situ nggak ada. Saya malah kalau membawakan itu suka dibawa Banyol juga. Yang jadi merpati, yang ngomong di surga, yang dibaptis, dan yang di bawah air siapa gitu. Ya maksudnya gini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kan tadi kan dianggap kan nyatu. Iya, saya suka dibanyolinya gitu. Kalau di atas ada burung, di atas juga ada yang ngomong, kemudian ada yang sedang dibaptis. Nah, di dalam air ada nggak? Saya bilang. Jadi biar semua tempat ada gitu. Iya, dan itu kena semua kalau kita argumentasi pakai dasarnya itu. Makanya saya ketimbang pakai apa namanya Markus 16-19, saya lebih pakai ya tadi Matius 3 16-18. Itu lebih enak itu ngirisnya itu. Kena Ya, jadi semua. ketika ada burung, ada yang ngomong, ada yang dibaptis, ini bagaimanapun pola cara pikir mereka, nggak mungkin itu bisa disatukan ya. Nggak mungkin. Sok sampai jelimet, sampai minum kopi campur garam gitu kan, satu teko nggak bakal ketemu itu jawabannya itu. Secara Iya. nalar. Kadang Paling nanti dia akan jawab apa? Itu kuasa Tuhan ya. Udah kalau ngomong kuasa Tuhan, Iya. mending kamu turun debat, nggak usah berdialektika. ya kadang kalau kita argumen dengan contoh Yesus itu manusia ya manusia gitu kan. Iya manusia itu manusianya, hakikatnya ilahinya adalah Bapa Tuhan. Nah itu kan agak sulit ya kan karena bisa menyatu. Tapi Betul. kalau yang tiga tadi bagaimana menyatukannya burung gitu kan? Iya burung yang ngomong di atas, kemudian juga yang dibaptis. Betul. Gitu. Makanya Akhirnya tadi jawabnya itu iman kami, udah Nah. bubar. imanis saja ya. Kalau imanis Iya, saja gitu bubar. ya udah kamu doa Bubar. aja, nggak usah debat gitu. Iya bubar. Bapak lebih baik turun lah. Yang kita bahas bukan masalah iman Bapak, bodoh amat Bapak menyembah kodok juga, tapi pengajaran yang kita bahas, pengajaran gitu. ini apa yang ada di kitab Bapak dan di kitab kami, dua arah gitu kan. Jadi kan yang dibahas kan produk pemahaman yang dibahasnya. Itu. Benar kepada kitab masing-masing kan begitu, bukan iman. Kalau iman bodoh amat nyembah kodok juga. Ngapain kita pusing-pusing kan? Tapi kalau kitab ya ini kitab ditulis di sini ini gimana gitu kan? Iya. Siapa nih yang mau tanggung jawab nih sama nih kita begitu? Yang salah yang mana gitu kan? Heeh. Dan biasakan jangan nanya yang benar, tanyanya yang salah yang mana. Ya udah berubah, saya udah lama juga udah berubah. Awal-awalnya yang benar yang mana, sekarang udah lama udah berubah, yang salah yang mana. Iya, kalau kita tanyanya mana yang benar, mereka akan klaim benar semua. Itu gimana Gitu, ya? problem. Pola pikir mereka tuh koplaknya minta ampun bener semua katanya. Udah jelas beda isinya. Aduh. Bener semua katanya. Masalahnya gini sih ya. Bang Riki tahu kan konsep ketuhanan mereka dari hasil konsili ya. Ya. Diambil itu- dari suara voting yang paling banyak. Nah, suara voting yang paling banyak berarti mereka melandaskan sebuah titik kebenaran itu pada asumsi yang paling banyak populasinya. Pemikiran manusia yang paling banyak ya. Ya, berarti dari sini masuk logical fallacy nggak masuk. Namanya apa? Argumentum ad populum.
Jadi ketuhanannya Kristen disepakati dicetuskan berdasarkan apa ya tadi logical fallacies yang namanya argumentum et populum gitu loh. Iya. Kan lucu jadi. Iya. Jadi dimusyawarahkan Tuhan itu ya. Iya. Makanya kalau saya harga mati, apa yang di Al-Quran itu harga mati, nggak boleh lagi dipalasikan dan sebagainya. Nah itu makanya saya kalau mau mocking Kristen ya kata saya. Ya orang Kristen gimana mau debat gak pakai logical fallacy, orang ngimanin konsep ketuhanannya aja hasil logical fallacy. Kalau ditanya logical fallacy yang mana, yang namanya argumentum et populum itu. Iya, Yakni sebuah kebenaran, sebuah argumentasi dianggap benar berdasarkan apa? Suara terbanyak kan gitu. iya, berarti hasil pemilu dong. Hasil pemilu. Aduh, Tuhan dipemilukan luar biasa. Repot gitu. Paling nantinya biasa kalau udah mentok kayak gitu, biasa sukanya ya dia melakukan apel to emotion. Marah. Itu gini. Bukan marah. Jadi apel to emotion itu contoh gini misalkan. Ya saya sih sebenarnya bisa aja sih jawabnya, cuma saya takut lah karena ngadepin mayoritas gitu. Nah, itu apel to emotion. Aslinya nggak bisa jawab tapi berdalih perasaan gitu loh. Itu apel to emotion seperti itu. Itu juga sama logical fallacy. Ciri khas yang sekarang ini udah bergeser, Bang Mores. Ciri khas yang sekarang Oten ketika sudah terdesak muncul nyerocos aja supaya di-kick. Nyerocos aja. Udah nggak denger yang lain, dia nyerocos aja. Tapi kita juga punya antitesisnya. Ketika dia nyerocos sudah tahu nih dia pengen di-kick. Saya nggak mau nge-kick dia. Gak bakal sampai kapanpun dikik. Suruh dia turun sendiri. Caranya ya kita siksa dia. Mic-nya kita mainkan. Jadi gak bisa ngomong dia. Teman-teman ngomong terus. Yang lain ngomong terus. Host bagian itu aja mijitin. Akhirnya yang tadinya dia ingin diturunkan, turun sendiri, kabur. Tapi kadang ya saya bingung gini loh. Coraknya mereka tuh dari dulu sampai hari ini, dari zamannya purba, zamannya Justin Martyr ya, sampai hari ini masih dipakai loh cara purba kayak gitu, ngoceh terus-terusan. Dan juga sering mereka melakukan logical. Sekarang lebih parah, Iya, Bang. Zaman lebih di parah, ya? Zoom, iya zaman di Zoom, terus awal-awal di TikTok masih menggunakan bener-bener apa nilai pemikiran yang inilah cerdas ya. Sekarang lebih parah, Bang. Mungkin orang-orang yang masuk sekarang yang masih berani di di TikTok itu hanya keilmuan yang rendah tapi merasa tersakiti doang gitu, sehingga dia memaksakan meskipun pengetahuannya kurang. Sekarang lebih parah, yang pemikirannya udah di atas, mereka diem nggak berani karena dia tahu udah kalah duluan gitu. Nah ini yang bunuh diri ini yang biasanya yang parah sekarang itu. Aduh. Kadang-kadang saya kalau debat itu dengan mereka suka jenuh gitu, Bang More. Saya lebih baik diem, habis puter-puter, udah kecetak gitu. Gimana kemampuan pengetahuannya udah kecetak gitu oleh kita. Jadi capek, percuma gitu. Mendingan nanggapin teman-teman aja, nanggapin teman-teman diskusi dengan dia, kita mah diem aja. Kecuali kalau ada narasi yang kira-kira ini baru saya hantam gitu kan. Makanya itu Bang Ricky, saya udah males ngobrol sama Kristen begitu, isinya logical fallacy semua. Males ya, kalau sebetulnya Bang Moreh mah hanya untuk mendampingi aja sih. Kalau untuk debat zaman sekarang dengan Oten sekarang udah nggak apple to apple lagi, udah jauh nggak mungkin. Bang Moreh ingin dengan pengetahuan, dengan keilmuan, karena ada satu mengasah keilmuan kita. Yang datang yang tidak paham, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung, susah. Iya, itu makanya lebih baik kalau Bang More itu kalau diskusi itu biarkan kita yang melawan. Bang More itu sebagai pendamping aja. Ketika memang keberatan baru turun Bang More hantem gitu kan bicara. Soalnya kalau langsung Bang More rasanya saya sendiri melihatnya, aduh ini ya perasaan
jauh banget gitu. Jadi sayang gitu, sayang bukan tidak apple to apple, jauh banget levelnya gitu. Itu kata Bang Jasjus tuh. Bang Reski bisa debat kalau di Komal Pemikir Bebas. Oh iya, karena gak boleh pakai logical fallacy kalau di roomnya PB. Kawan saya itu si PB itu nggak bisa. Soalnya kalau apa namanya, kalau pakai logical fallacy pasti di-priwit sama dia, nggak bakal boleh. Itu. Karena apa ya? Ketika dialektika itu pakai logical fallacy, nggak kelar-kelar ngobrolnya Bang Riki dan muter-muter di situ aja gitu loh. Makanya itu haramnya logical fallacy dalam debat. Makanya saya paling males kalau udah ada logical fallacy-nya. Untuk bergeser materi tema aja udah sulit jadinya. Betul. Sulit di situ aja, aduh, sampai saya ngekat, udahlah ini Anda tidak bisa menjawab atau tidak sama jawaban dengan kita, ya udahlah kita putuskan, silakan masing-masing kita geser topik karena jenuh gitu loh Bang, jenuh muter di situ materi itu aja, aduh. Oh iya, capek jadinya. Capek Bang, geser materi geser kayak gitu. Pokoknya gini sampai udah ketebak nih. Biasanya nih ya. Satu, dia pertama kalau udah kepepet itu akan melakukan strawman seperti tadi gitu. Kita nggak berargumen kayak gitu, tapi dia tuduh seperti itu strawman. Tapi ketika kita desek nih ya, mana buktinya saya melakukan itu gitu loh. Nah, langsung dia bergeser, nambah lagi logical fallacy-nya, burden of proof. Betul. Bisa nuduh tapi nggak bisa membuktikan gitu kan. Betul. Nah, nanti ketika ketika belum ganti topik dulu, biasanya dia akan melakukan logical fallacy yang ketiga namanya tokwekwe, yaitu apa? Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, tokwekwe, gitu kan. Nah, setelah nanti yang ini biasanya dia kalau masih punya jalan ngeles, dia akan fallacies. Nah, bisa juga dia fallacies atau nggak lewat sini dulu, langsung nyemplung jurang yang namanya ready hearing, geser topik perlahan biasanya, gitu loh. Nah, setelah geser topik perlahan, mentok lagi di sini, dia udah nyemplung jurang, masih dikejar juga, baru nih yang paling haram dan paling hina, namanya apa? Ad hominem. Iya. Gitu. Ada juga memang yang nggak langsung ad hominem, biasanya dia circular of reasoning dulu, muter-muter di situ aja gitu kan itu. Nah, terakhir baru ad hominem, pasti diakhirin ad hominem. Sampai apal saya gitu loh gejala-gejalanya. Betul. Itu, makanya saya malas jadi debat Bahkan sama gini, mereka. kalau udah terdesak itu muncul pertanyaan yang jauh dari topik, nggak ada sama sekali. Betul. Aduh, saya bilang kenapa jadi kasar? Jauh banget Bang. Kalau ada serempet sedikit-sedikit sih kita masih toleransi ya. Ini mah jauhnya minta ampun, ya Allah, ini gimana otaknya? Saya bilang itu kalau dilihat otaknya koplak kayaknya. Dan saya lihat yang paling nggak malu melakukan logical fallacy itu Erben. Wah, parah Erben itu kacau. Dia contoh gini nih. Dan satu lagi juga dia nggak ngerti metodenya bobrok. Jadi setiap yang argumentasi yang keluar dari dia 3M-nya ya, metode mannernya berantakan semua. Itu baru dari pola gitu. Dari dia nyusun premis juga sama ancur-ancuran itu. Erben itu. Waktu kemarin tuh ngobrol-ngobrol sama saya soal definisi kata Allah gitu kan. Saya menjelaskan definisi kata Allah itu proper name, ismu. Saya tunjukin beberapa leksikografi. Dia bilang gini, kacau ya. Oh Reski, emang itu kamus kamu tuh tahun berapa? Lalu dia mencocok logikan sama sejarah, berpijak pada sejarah yang nggak boleh diuji di dalam salah satu Wikipedia ya, membahas kata Allah itu diartikan sebagai generic name. Nah, kalau memang iya, makanya saya pakai leksikografi. Kenapa kok saya pakai leksikografi? Dan kenapa saya nggak pertimbangan tahunnya? Bahkan kalau kita menggunakan pendekatan leksikografi, kita tuh nggak butuh namanya leksikografi yang paling tua. Kalau bisa yang paling muda. Kenapa? Semakin karya leksikografi itu muda, maka definisi atau penjelasan leksikal dari setiap kata yang ada atau setiap diksi yang ada dalam bahasa tersebut akan semakin kaya. Karena penyusunan leksikal ini dari definisi bahasa kata tersebut yang paling purba sampai yang paling baru disusun semua.
Jadi kalau iya dalam sejarah pernah terjadi, kata Allah didefinisikan sebagai generic name, harusnya tercatat dong dalam karya leksikografi. Nah, pada faktanya tidak. Maka kenapa? Maka gimana, sejarahnya invalid berarti kalau kayak gitu. Iya, jadi dia itu tidak misalkan proper name dan generic name. Allah itu dia tetap kekeh di generic name. Kita minta sederhana sebetulnya. Oke, kita ikuti kamu misalkan itu generic name. Referensinya apa? Betul. Gak ada. Nggak ada. Makanya gini, saya dari tahun 2020 ya, berarti udah mau 3 tahun nih gitu kan. Saya ngatakan kalau ada orang Kristen yang bisa kasih kepada saya karya leksikografi yang mencantumkan bahasanya ada diksi kata Allah, kasih ke saya, lalu ada penjelasan bahwa Allah itu adalah generic name, kasih ke saya kalau ada. Iya. Sampai hari ini belum bisa jawab itu. Tapi jangan salah, Oten tuh selalu bisa menjawab. Ya walaupun ngawur gitu. Bodoh amat, yang penting musim kepalanya ngubeng. Iya, itu yang saya bilang, logical fallacy namanya circular of reasoning tadi gitu loh itu. Makanya saya nggak tertarik kalau ngobrol kayak gitu. Kalau dulu ya tahun 2000 berapa? 2016, 17, 18, 19, 20 sampai tahun 2021 itu masih settlement. Mau sampah, mau bukan sampah settlement. Tapi ketika udah tahun 2021, 22, 23, wah saya udah capek ngadepin kayak gitu. Jadi biasanya kalau ngobrol nih, oh saya mau mau debat gitu misalkan gitu kan. Saya akan tanya dulu sama Kristen ya, kamu ngerti 3M nggak? Matter, method, dan manner. Kalau kamu ngerti, ayo gas. Terus kamu ngerti nggak 24 logical fallacy? Udah minimal 2 itu dulu. Ngerti 3M sama 24 logical fallacy nggak? Kalau ngerti, baru kita gas. Kalau nggak ngerti, wah saya nggak tertarik ngadain ini. Sekalipun itu di virtual, apalagi di dunia nyata. Jujur aja. Karena kenapa? Kebanyakan yang saya lihat Kristen kayak contoh tadi malam nih. Oke, kita mau bahas Tuhan dalam pendekatan nurani. Oke, dari sisi nurani. Lalu dia langsung bilang ya, jadi Tuhan itu kan tolol kalau saya mau bilang. Kenapa saya bilang itu tolol? Karena harusnya dia jelaskan dulu dong definisi nurani menurut dia apa. Kan gitu, biar meter dan metodenya masuk kan gitu. Dia belum kita ngomongin manner nih, baru meter dan metodenya doang, gitu loh. Nah itu permasalahannya seperti itu, gitu loh. Itu yang jadi problem Bang Rifki. Makanya di sanalah saya kadang-kadang kalau kita diskusi debat, ketika kita menjawab atau menjabarkan sesuatu tapi tidak punya referensinya, kita itu perasaan keluh gitu lidah tuh. Tapi mereka itu biasa banget kayaknya. Biasa banget. Kalau kita kan jadi yang kita lihat itu bukan lawan kita, bukan Otennya. Justru kita muslimnya sendiri yang kita kalau kita tidak punya referensi yang kuat, kita malu dengan muslim sendiri. Dan ini juga saya seolah membawakan muslim gitu. Tapi kalau mereka bebas-bebas aja, enjoy banget kayaknya. Ya karena masalahnya mereka boleh taklid setiap orang, itu problemnya. Kalau kita kan di Ahlus Sunnah kan di Islam samina wa ata'na, repot. Jadi ketika opini yang otoritas keluar ya kita harus ikutin. Bedanya di situ Bang Riki. Artinya secara gamblang atau simpelnya kita itu kalau misalkan membawakan atau menjawab atau menerangkan itu memang harus ada dasarnya gitu. Betul. Iya, kalau kita gitu kan menjadi patokan kita muslim gitu. Kalau mereka nggak penting. Nggak ada. Iya, nggak ada. Waalaikumsalam Bang Putra. Itu yang paling kekinya. Makanya saya sih gitu, ketika Airben Tekman juga ngegas saya tanya, kamu ngerti 3M nggak? Meter manner. Wah apalah gitu, lain topik kata dia, dan bla 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 bla, ngomong kayak gitu. Padahal dasarnya dari diskusi di situ dulu ya. Iya. Biar ada titik temu. Iya, makanya males ya kalau udah kayak gitu. Yaudah kalau gitu kata saya turun aja gitu kan. Lalu dia bilang gitu kan, oh berarti Reski takut nih, Reski kabur. Ya udah suka-suka lu lah, mau bilang kabur apa, saya turun. Yang penting gini, saya tantangin kamu,
kata saya. Kalau kamu mau lanjutin debat, pilih 2 room, kata saya. Roomnya pemikir bebas atau roomnya Superboy. Saya tunggu kamu di situ, saya bilang. Dengan topik ini. Berani saya. Mau kamu di cloning 100 orang dan bisa masuk Komal semua, andaikan gitu kan. Saya sendirian, saya tetap bisa survive dan bisa ngalahin kamu semua, saya bilang. Asalkan di 2 room. Satu roomnya Superboy atau di roomnya pemikir bebas. Karena kenapa? Di sana sangat anti sekali yang namanya logical fallacies. Gitu. Makanya saya sekarang mulai males kalau itu ya. Paling kalau saya live ada yang naik gitu kan. Ya kayak tadi tuh sih siapa Menara 77. Ketika ngobrol udah nggak nyambung ya saya ladenin dia. Yang penting dia nggak ngehujat saya kick gitu aja. Udah males saya. Ya. Kalau saya metodenya nggak main kick, siksa. Udah. Siksa udah. Kalau udah dia mau hujat, siksa. Diturunkan enggak, disiksa udah. Pusing bener. Pusing dia disiksa. Dia minta diturunin biar perasaannya punya harga diri kalau diturunin. Sama saya nggak diturunin. Kayak tadi juga sebelumnya si Menara 77 itu ada yang naik. Wah dia penghujat gitu kan. Wah bla 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 gitu kan. Diamin aja. Udah mau di kick, kena ban sendiri dia. Kayaknya ada yang report itu di bawah rame-rame kayaknya. Kan kalau kita di grup kita, grup WA kita itu patroli, Bang. Itu patroli kita. Di sana ada yang menghujat, tolong repot gitu. Iya. Patroli kita. Iya Bang Jasjus. Kebetulan di room saya, makanya saya bilang tadi gitu kan. Tadi juga ada Menara 77 ngomong, "Alah Bang, kamu ini ribet banget gitu loh ya." Memang kalau mau dialektika itu ada aturannya ya. Kalau di room lain silakan lah yang punya namanya host punya otoritas masing-masing, tapi kalau di room saya sangat saya larang namanya logical fallacy kalau kamu mau ngobrol gitu. Mau itu Islam mau itu Kristen, kalau logical fallacy nggak boleh di room saya. Gitu. Makanya tadi juga sampai di moderator sama Bang Ibnu namanya. Dia ngerti logical fallacy juga. Makanya kalau nggak ngerti, kamu ngerti logical fallacy, kamu ngomongin kayak gini percuma kata saya. Nanti nggak akan ada kelar-kelar dan saya paling nggak suka namanya perdebatan yang berpolemik gitu loh, seperti itu. Kalau di room lain ya kata saya bilang ya silahkan di room lain lah. Kalau di room saya nggak boleh. Saya itu bilang. di bawah Del Alf itu siapa sih? Benci banget Nggak sama tahu. Bang Juma kayaknya. Iya, nggak paham saya. Kasihan dia. Jadi hatinya sakit sendiri kalau begitu. Akibat kalah ilmu, kalah pengetahuan, kalah tenar, akhirnya sakit sendiri. Orang udah kemana dia mau mesti tetap nggak lari-lari karena menyakiti diri sendiri. Kasihan deh. Itulah kalau punya hati dan pikiran busuk, akhirnya sakit sendiri loh. Orang kalau yang bersih pikirannya dari siapapun itu datangnya keilmuan yang benar, yang positif, ambil gitu. Bukan ini mah melihat orang itu hanya dipandang dari sudut kebencian, ya udah kamu nggak bakal ningkat ilmunya. Sampai kapanpun yang ada malah hilang ilmu yang kamu punya. Bahkan Makanya, dari lawan pun kita bisa mengambil ilmu loh sebetulnya. Bahkan dari yang kita benci juga bisa kita ambil ilmunya, pengetahuannya. Ya kembali lagi ke hati sih dan pikirannya. Kalau sudah kotor ya susah kalau sudah kotor. Jam 5.29 ini. Ya oke deh, saya tutup dulu ya Bang Riki ya. Siap live-nya ya. Makasih Bang Reski ilmunya. Tapi sedikit ke saya mah jangan terlalu banyak nggak bakal masuk. Otaknya udah kebelet beras. Iya. Siap. Iya. Ya Atta, Bang Riki, Sueb, Siap. makasih ya. Iya, Assalamualaikum iya, mangga, warahmatullahi mangga. wabarakatuh.